Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin wa dzakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma urzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur pagi hari ini kita sehat, kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan belajar al-Islam. Mari waktu yang penuh berkah ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Semoga meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, dan bisa mengantarkan kita masuk surga insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi hari ini saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana sholat kita dan bagaimana koneksitas kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Orang yang sudah sholat 5 waktu setiap hari belum tentu sudah dekat kepada Allah. Kedekatan seseorang kepada Allah itu harus selalu diupayakan dengan doa dan jihad, dengan banyak berdoa minta tolong kepada Allah dan berjuang, ya. Karena kehidupan saat ini, ya, kehidupan sekarang ini sangat memerlukan Islam. Kehidupan sekarang ini terbuka sekali, ya. Jadi setiap hari banyak sekali yang masuk di otak kita ini dari dahsyatnya dunia informasi, ya. Atau yang sekarang lebih dikenal sebagai medsos ini. Dan antara hak dan batil bercampur aduk. Banyak yang bermanfaat, tapi barangkali lebih banyak yang merusak. Maka kalau kita dalam kehidupan sekarang ini, apalagi anak-anak kita, ya, tidak membentengi diri dengan Islam yang kuat, dengan belajar yang serius tentang Islam ini, saya khawatir nanti kita tidak cukup energi kita untuk mendekati Allah dengan baik. Ulama mengatakan jamalid dunya bi jamalil alaqa ma Allah. Indahnya dunia ini, ya, itu tergantung seberapa dekat kita dengan Allah. Al-alaqa itu ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mensukseskan ketergantungan kita kepada Allah itu dengan baik, kita harus dekat dulu kepada Rasulullah SAW. Ayat yang sering saya sampaikan di forum pengajian di Raudhatul Jannah ini adalah surat Ali Imran 31, ya. Ada janji Allah di situ bahwa Allah akan cinta kepada orang yang hidupnya senantiasa mengacu kepada bagaimana cara hidup Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, subhanallah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan dilihat itu. Surat Ali Imran 31. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk membuat satu pernyataan yang lugas sekali, jika benar kalian itu cinta Allah. Begitu kalimatnya. Kalau diterjemahkan kurang lebih. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau benar kalian itu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti saya Muhammad SAW, Rasulullah.
fattabi'uni. Jadi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mengikuti Nabi dalam sholat, dalam berdoa, dalam bekerja, dalam mendidik, dalam aktivitas kita ini setiap hari ini. Semakin banyak kita berusaha untuk mengikuti Nabi, nanti dicintai Allah. Jadi yuhibbukumullah itu luar biasa itu, Pak. Orang dicintai orang saja sudah banyak untungnya. Betul nggak? Kalau Anda ini misalnya dekat dengan Pak Prabowo, barangkali jadi menteri sampai. Nggak mungkin dia akan milih orang yang tidak diketahui atau tidak dikenal, apalagi orang yang menurut dia nggak baik, nggak mungkin dipilih. Tapi kalau sudah dekat itu, Masya Allah, dekat dengan orang saja, apalagi dicintai. Anda misalnya kerja di perusahaan, lalu dicintai oleh pimpinan, enak apa enggak? Serba gampang. Tapi kalau dibenci, walaupun pandainya bagaimana, nggak dapat apa-apa sampai. Itu orang dengan orang. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang memiliki semua yang ada, yang maha berkuasa, yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Ya Allah. Lalu kita tidak berusaha untuk mendekati. Ini pertanyaan penting sekali. Jadi kalau kita dalam pikiran kita ini, frame berpikir kita itu, saya harus berusaha semakin hari semakin dekat kepada Allah. Itu nanti buahnya kita masuk surga ujungnya nanti. Dan kita akan bisa dekat kepada Allah kalau kita mengerti bagaimana pola hidup Nabi, mengerti bagaimana orang yang diutus oleh Allah untuk mengantarkan kita ke surga itu Rasulullah SAW. Maka kita setiap kali kita belajar al-Islam di forum pengajian di Raudhatul Jannah ini, itu selalu mengikuti bagaimana cara Nabi. Quran itu ada 2000 sekian, 600 sekian, itu urusannya dengan Nabi langsung atau tidak langsung. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beriman, yang mengerti pentingnya iman, yang mengerti nilai iman di hadapan Allah, selalu berusaha untuk mengagungkan Allah. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan agar iman kita ini semakin hari semakin baik, ya. Ta'zim lillah, al-hubbu lahu, wal khawfu minhu. Yang pertama itu mengagungkan Allah, artinya mengagungkan mengagungkan semua peraturan Allah. Dari mulai cara ibadah maupun apa, dan semua yang saya sebutkan ini dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita makan, bagaimana bahkan kita tidur, kita duduk, semuanya diatur oleh Nabi. Lalu kita mengagungkan itu. Di masjid beberapa hari yang lalu saya mengatakan, orang yang ke masjid, ya, pakaiannya asal jadi, itu berarti tidak mengagungkan siapa yang memiliki masjid ini. Masjid ini bukan miliknya masjid, takbir masjid. Masjid ini Baitullah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, yang mengerti, dia ke masjid itu dia merasa saya akan menghadap Allah di rumahnya. Begitu, Pak. Apalagi yang resmi sholat Jumat misalnya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu harus kita agungkan. Itulah tanda ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau orang itu membesarkan syiar Allah, itu tanda hatinya ada takwa di situ. Kita komparasi saja. Kita mengagungkan banyak orang yang menurut kita penting, apalagi pimpinan. Contoh yang gampang saja, kalau Anda diundang pimpinan menikahkan anaknya gitu, Anda pasti mengagungkan. Pakaiannya lain nanti. Kalau perlu nanti beli jas baru itu. Betul apa enggak? Begitu diundang Allah,
asal jadi aja. Subhanallah. Orang Islam itu ada levelnya, Pak. Ada Islam, Muslim, mukmin, muhsin. Ihsan ini tingkat tinggi nih, ihsan ini ya. Jadi yang orang baru masuk Islam itu belum beriman itu, baru Muslim, aslama. Lalu dia mengerjakan ini meningkat, semakin beriman. Kita sejak lahir, alhamdulillah, barangkali sebagian besar begitu ya. Sudah lahir sudah Islam. Tapi apakah kita berusaha untuk meningkatkan iman ini? Kalau imannya nggak dijaga, naik turun iman itu. Nah, disinilah perlunya kita mengerti, harus mengagungkan sholat, mengagungkan berdoa, serius, selalu serius, mengagungkan belajar ini. Orang kalau sudah menikmati kajian Islam seperti ini tuh hidayah itu, Pak. Hidayah. Nggak semua orang suka itu. Dan yang hadir pun belum tentu serius. Yang mengagungkan serius sekali. Dan kalau Anda serius, nanti akan direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah itu besar sekali responnya. Anda bersyukur, kemudian Anda bisa meningkat imannya. Syukurnya ditambah. Ya. Tadi malam saya memberi ceramah akad nikah. Saya katakan pada calon pengantin yang mau menikah ini, saya katakan, syukuri Anda hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk menikah. Jadi kalau Anda bersyukur, maka nanti kualitas nikah Anda itu akan ditambah, ditingkatkan kualitasnya. Itu kalau disyukuri, Pak. Setelah disyukuri apa? Dijaga. Karena iman itu naik turun. Nah, kalau kita mensyukuri pemberian Allah, menjaga iman kita, maka iman ini semakin berkualitas. Anda kalau duduk di masjid seperti ini, iman tambah. Anda bersedekah, iman tambah. Asalkan niatnya tidak salah, gitu ya. Niatnya tidak salah. Ada orang bersedekah, tapi niatnya tidak kepada Allah, gak dapat apa-apa. Termasuk juga sekarang ini. Niatnya apa ini? Lalu saya katakan kepada yang akan menikah itu, yang kedua setelah bersyukur, niatkan bahwa saya akan menikah ini bukan sekedar untuk supaya saya bisa kemana-mana didampingi istri saya lalu bisa menikmati hidup. Itu pendek itu. Saya akan membangun kehidupan Islami, membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dicanangkan. Lalu itu dikejar terus. Masya Allah. Jadi dari Muslim kemudian menjadi mukmin, semakin kuat imannya. Nah, kalau sudah kuat ini menjadi muhsin, al-ihsan. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan Islam, hadis yang terkenal sekali. Pertanyaan yang terakhir, Jibril itu bertanya kepada Nabi, mahwal ihsan ya Muhammad, mahwal ihsan ya Muhammad. Apa ihsan itu? Lalu dijawab oleh Allah, an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang punya tingkatan al-ihsan itu, ketika dia beribadah, ketika saya ini berceramah ini, saya merasakan saya dilihat Allah. Bayangkan, ka'annaka tarahu, seperti Anda dilihat Allah. Wa illam takun tarahu, dan itu mustahil Anda melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah itu melihat Anda. Ini kita ini dilihat Allah ini. Dan dilihatnya bukan cuma bajunya merah, bajunya hijau, bukan. Hatinya dilihat. Yang ngerasani Ustadz juga tahu. Ini kedawan Ustadz ini, tahu Allah. Orang yang sudah merasakan itu, Allahu Akbar. Al-Muhsin itu, Pak. Al-Muhsin itu, kalau misalnya Anda didatangi orang untuk minta sumbangan masjid, lalu Anda memberi, itu namanya karim. Orang-orang dermawan itu. Tapi kalau muhsin, nggak pakai diminta, Pak. Dia sudah tahu, jadi kalau dia punya harta itu, sudah dikeluarkan, oh ini untuk fakir miskin, ini untuk keluarga saya, ini untuk orang yang perlu bantuan. Itu orang muhsin itu, Pak. Dia sudah sholat, tapi nggak puas dia dengan sholatnya, ditambah sunnah, ditambah nanti sholat duha, sholat tahajud. Itu orang muhsin. Selalu begitu. Karena apa? Karena dia yakin. Nah, itulah koneksitas dengan Allah itu. Jadi
yang pertama tadi mengagungkan Allah, dan yang kedua cinta kepada Allah. Masa kita nggak cinta kepada Allah? Saya kasih contoh yang gampang aja ya. Misalnya Anda, ya mudah-mudahan semuanya makmur sejahtera misalnya ya, insya Allah. Misalnya ada orang, bukan di sini orang aja lah, ya. Ada orang berbisnis lalu bangkrut, susah apa enggak? Susah. Lalu ada orang datang, temannya dia, ya sudah ini saya punya uang 3 miliar ini, saya serahkan kamu pakai bisnis, kalau kamu nanti mampu bisa membayar kembalikan, kalau enggak sampai kamu mampu, misalnya begitu. Kira-kira orang yang dibantu ini gimana kepada orang ini? Hah? Senang. Cinta apa enggak? Cinta. Kalau ada apa-apa mesti diperhatikan. Anaknya nanti diberitahu, bapak dulu waktu sulit dibantu bapak ini, kamu nanti bantu dia. Nah kita ini dari A sampai Z ini dikasih siapa kita ini? Hari ini saya bisa ngomong ini, bisa minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua dari Allah. Anda punya istri, punya harta, punya rumah, punya kedudukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita nggak cinta, dan Allah tidak memerlukan cinta kita loh. Anda nggak cinta ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda cinta, lalu Anda itu lebih dekat kepada Allah, untung kita. Untung. Bagaimana tidak untung? Kalau orang itu sudah sampai seperti pada ayat yang saya baca tadi, dicintai Allah, setiap berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa diterima Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jadi ta'zim, kemudian cinta, yang ketiga al-khaufu minhu, takut kepada Allah. Ya, logika contoh yang dangkal, kalau misalnya Anda itu bekerja di satu perusahaan, kemudian Anda sudah punya kedudukan, pasti Anda itu takut kepada pimpinan, jangan sampai saya salah, nanti dipecat saya nanti. Iya kan? Takut. Tapi kepada bawahan nggak takut. Malah bawahannya harus takut pada Anda. Takut itu kepada Allah, itulah yang membuat orang ini menjadi baik. Kenapa banyak orang korupsi? Jawabannya apa? Nggak takut. Nggak takut kepada Allah. Nggak takut kepada Allah. Walaupun sholat, walaupun haji, walaupun umroh, gampang orang umroh haji itu. Pokoknya punya uang, daftar aja, berangkat. Apalagi sekarang ini ada haji furoda, nggak usah nunggu Pak. Yang penting bayar, berangkat. Tapi apakah kemudian semua haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang haji dari uang korupsi, ya kasihan Pak, kasihan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha bersih, dan tidak mau menerima kecuali yang baik dan yang bersih. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan makan haram. Itu yang tadi malam saya sampaikan ya. Saya bacakan satu ayat saja saudara ya. Ini terkait sekali dengan kualitas iman kita. Karena seperti saya katakan tadi, sekarang ini dunia kuliner Pak, sekarang ini Pak. Saya ini dulu sekolah di Malang, lama saya di Malang. Nah sekarang saya itu punya acara sebulan sekali ke Malang, ada acara itu. Saya lihat Malang itu tempat kampus saya, tempat waktu saya dulu main-main itu bersih. Sekarang semuanya itu kafe, kuliner semua Pak. Dan laris semuanya Pak. Jadi orang sekarang ini suka makan barangkali. La ilaha illallah. Hati-hati Pak dengan makan. Ini surat Al-An'am ayat nomor 121. Ini perhatian orang Islam harus memperhatikan ini sangat cermat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkaru ismullahi alaihi wa innahu la fisqun. Jangan sekali-kali makan penyembelihan yang di situ tidak disebut nama Allah. Saudara-saudara, berita tentang orang jualan yang diselimuti dengan label halal, tapi ternyata haram ini sudah berkali-kali di sini Pak.
Apalagi yang namanya bakso. Beberapa waktu yang lalu saya baca itu di Solo, di mana-mana, di Malang. Orang nggak tahu bahwa itu bukan daging sapi. Maka apa yang harus kita kerjakan ini, Pak? Namanya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Kalau tiap hari kita ini memasukkan makanan haram kepada anak kita, sulit tadi dididik, Pak. Kenapa banyak orang tidak bisa sholat khusyuk? Karena terlalu duniawi hidupnya itu, dan juga salah satu sebab itu adalah makanan. Ada teman saya bercerita, saya nggak tahu benar apa enggak, silakan aja dicek ya, di pasar-pasar tradisional itu kadang-kadang kata teman saya ini, kalau ayam itu Pak nyembelihnya cuma disilet saja kemudian dimasukkan air panas. Karena kalau udaranya nggak keluar katanya lebih sedap gitu, lebih enak. Haram itu hukumnya. Lah orang makan, Anda lihat saja ini yang punya ini siapa, walaupun ditulis halal. Yang punya ini orang Islam apa bukan? Kalau Anda motong ayam satu kan gampang. Lah kalau perusahaan ayamnya ratusan ribuan, gimana itu? Lalu Anda makan itu. Ini termasuk fasik. La fisqun. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in atu'tumuhum innakum la musyrikun. Setan itu kemudian berusaha berbisik, nggak apa-apa, kamu itu kok terlalu masih wong suka pengajian gitu. Saya kasih contoh aja Pak ya, saya misalnya namanya ihtiyat itu hati-hati ya, apalagi kalau keluar negeri makan itu sulit Pak. Saya berpengalaman beberapa kali akhirnya repot makan ini, dicari aja ikan laut gitu, atau roti ya. Lama-lama nggak makan nasi berhari-hari, udah enak juga gitu. Tapi nggak apa-apa, udah enak sebentar aja, tapi tidak kemasukan yang haram. Jadi saudara, setan ini bisa dua macam. Ada setan yang betul-betul setan, tidak kelihatan. Ini gampang. Anda mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim sudah lewat ya. Setan yang suka pecel ini loh Pak. Doyan rawon apa ini loh Pak. Ini yang sulit. Anda ngomong auzubillahi minasyaitonir rajim, dia tertawa-tertawa dia. Kamu ini gini aja kok enggak mau. Kalau di pesawat kapan itu saya makan dapat roti gitu ya. Roti terus lihat ini isinya ayam. Lah untuk apa saya makan? Siapa yang motong? Ini ayam ini nggak apa-apa ini. Loh, ayam ini nggak apa-apa. Tapi kalau dipotong dengan cara yang tidak benar menjadi haram ayam itu. Lalu Anda makan. Jadi ini yang namanya takut kepada Allah, menjaga iman. Sebab kalau orang itu terlalu sering dimasuki yang haram Pak. Jadi haram itu ada dua macam, ada haram dzati, ada haram maknawi. Kalau haram dzati itu khomer, babi, ya yang tampak haram itu lebih gampang. Yang maknawi ini lebih sulit. Yang maknawi, riba, nyogok, makanan ya itu tadi penyembelihan dan sebagainya, ini menipu orang, bohong dalam berbisnis. Itu Pak kalau tiap hari masuk ke tubuh kita, sulit kita mau bisa menjadi baik. Gelisah terus Pak, walaupun uangnya banyak gelisah Pak. Kasihan orang-orang yang korupsi itu Pak. Dia beramal apa saja nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang itu yang paling penting itu adalah kehidupan yang tentram, namanya sakinah. Mawaddah warahmah, sakinah ya. Dalam perkawinan kan seringkali tiga kata itu disebutkan, sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu tentram Pak, tentram. Jadi kalau Anda ini mau bahagia harus sakinah, harus sakinah. Dan tidak mungkin sakinah kecuali dengan iman. Nah iman ini Pak yang harus dijaga itu. Anda lihat saja bagaimana kehidupan orang-orang yang mewah-mewah itu ya. Ada yang harganya jamnya 11 miliar, ada yang tasnya katanya berapa juta? Tasnya ibu-ibu itu loh.
Huh? 800 juta. Sampai hari ini saya masih mikir, posting gaya larang itu. Tak lihat gini. Ya tidak pernah saya lihat, saya bayangkan saja. Mungkin sekrupe emas, Be. Nah kalau mobil 3 miliar misalnya, masih tidak terlalu sulit mikir itu, Pak. Tapi kalau jam 11 miliar ini, Pak. Ya apa jam 11 miliar ini? Saya tunjukkan ini, Pak. Segini loh 11 miliar. Ini cuma 8 miliar ini. La ilaha illallah. Siapa yang mau saya kasihkan ini? La ilaha illallah. Tidak bisa mikir saya. Jadi ini emas lah, ini emas. Lalu ini, aduh, masa 11 miliar? Di kampung saya itu, Pak, ada orang mau jual rumah 3 miliar aja sulit, 4 miliar. Jadi bisa dibelikan rumah 4 itu, Pak. Rumah 4 dengan ini saja. Wuduk di masjid lali kali 11 miliar. La ilaha illallah. Apakah mereka puas dengan ini? Enggak puas, Pak. Enggak puas. Jadi orang yang seperti itu enggak puas, sulit hidupnya. Dan kalau sudah enggak puas itu, bagaimana mau sholat dengan khusyuk? Apalagi hadir pengajian seperti ini, subuh lagi. Berat, Pak. Lalu mati. Dan matinya itu tidak harus tua loh, Pak. Mati tidak harus tua. Kabeh tua-tua gitu. Yang muda-muda bisa mati duluan. Nah terus Anda mati tidak siap, ya Allah. Anda mati tidak siap. Oleh karena itu, jadi nanti sampai di rumah, ibu-ibu dengar ini ya, ibu-ibu dengar ya. Surat Al-An'am 121, nanti diteruskan 122. Setelah Allah berbicara tentang pentingnya kita makan halal ini, kalau motong yang benar, itu ya, motong yang benar, pakai bismillah orang Islam, gitu. Kemudian Allah mengajak kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Hati manusia itu ada 3 macam. Kalau orang Islam itu hatinya bercahaya, hatinya bersinar, gitu ya. Hatinya hidup, itu orang yang beriman. Semakin kuat imannya, semakin kuat cahayanya. Itu hati orang yang beriman. Nah kemudian kalau orang kafir mati, hatinya mati. Qalbun hayy, qalbun mayyit. Yang satu hidup, yang satu mati. Ada lagi sakit. Ini orang munafik. Kadang-kadang loro, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Jadi orang munafik ini. Ya ini yang banyak ini sekarang, Pak. Kadang-kadang berangkat haji, boleh ini korupsi. Betul. Jadi ini yang. Nah kita harus berusaha untuk menghidupkan hati. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Itu orang-orang yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan apanya? Hatinya. Wa ja'alna lahu nuron. Sini dikasih cahaya oleh Allah. Yamshi bihi finnas. Orang-orang beriman yang selalu menjaga imannya itu hidup hatinya, Pak. Dia di tengah-tengah masyarakat itu menggunakan cahaya Rabbani. Lalu dibandingkan oleh Allah. Kaman mathaluhu fid dhulumat, orang-orang kafir. Apa sama itu dibandingkan dengan orang yang kalau misalnya Anda melihat gua di bawah gelap, lalu masuk di situ. Laisa bi kharijin minha, enggak keluar-keluar di situ. Itu perumpamaan orang yang imannya mati, apa hatinya mati. Orang kafir. Jadi masuk di tempat yang gelap, tidak keluar-keluar. Apa sama ini yang hidup tadi, pakai Al-Quran, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu orang yang punya cahaya Rabbani. Dibandingkan dengan orang yang mati hatinya, kemudian diumpamakan seperti fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Anda lampu mati sebentar saja sudah gelisah, Pak. Saya pernah bangun tidur lampunya mati, kaget saya lu. Kenapa mata saya ini? Saya pikir mata, ternyata lampu mati. Ya Allah. Terus menyala lampunya. Kita mengatakan alhamdulillah. Biasanya nggak ngomong bila wis murub gitu ya.
Itu kan tiap hari kita ditunjukkan malam siang. Coba ini dimatikan kayak nggak kelihatan apa-apa sampai. Di kuburan itu seperti itu, Pak. Orang yang tidak pernah baca Quran, tidak sholat, gelap gulita, tersiksa, la ilaha illallah. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah, itu orang-orang yang hidup di kegelapan itu terhiasi. Jadi mereka mengatakan ini indah, ini indah. Ya, semua yang disenangi oleh mereka itu walaupun itu salah, dianggap ini indah. Karena terhiasi dan mereka salah di dalam melihatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang bagaimana way out-nya? Bagaimana way out-nya? Ya. Maka kehidupan orang yang beriman itu tidak mungkin lepas dari 4 macam ibadah yang sudah pernah saya sampaikan, ya. 4 macam ibadah ini harus kita tingkatkan supaya kita bisa selalu hidup dengan cahaya Rabbani yang jelas dan tidak salah. As-salatu, ad-du'a, az-zikir, Al-Quran. 4 ini. 4 ibadah ini harus selalu kita kerjakan dan terus kita tingkatkan. Yang pertama sholat, Pak. Sholat. Dan sholat ini di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali. Di antaranya Allah menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu adalah urusan besar kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan salah satu tanda orang yang punya sifat munafik atau sifat nifak itu kalau salat malas. Dan paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Nah, itu oleh Allah disebutkan dengan kata kabiratun, besar, urusan besar. Tapi kalau Anda sudah bisa sholat dengan khusyuk, bukan saja kecil, Anda menikmati sholat. Jadi orang-orang yang bisa menikmati sholat itu adalah orang yang berbahagia. Man tadawwaqa halawatus sholah lam yastati an yufariqaha wala an yughadiru hadhihi al-lidha li waqtin tawil. Kalau orang itu sudah menikmati lezatnya sholat, nggak bisa dia pisah dengan sholat. Bahkan agak lama sedikit nggak kuat, cepat ingin ke masjid. Itu kalau orang sudah bisa merasakan lezatnya sholat itu, Pak. Dan lezatnya sholat itu bisa dicapai bukan hanya dengan asal sholat, mengerti apa yang dibaca, memahami bahwa sholat itu adalah bagian yang penting. Dan kalau Anda sholat dengan baik, Masya Allah, hasilnya itu, Pak, sudahlah di luar dugaan. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika Rasulullah wudhu, lalu Nabi mengatakan begini, man tawaddu'a nahwa wudhu'i hada, siapa yang melaksanakan wudhu seperti yang saya kerjakan ini. Jadi Nabi memberi contoh dengan sunnah-sunnahnya, ya. Tentu yang terbaik itu Nabi memberi contoh. Semua yang dikerjakan Nabi itu adalah, semua yang dikerjakan dalam Islam itu Nabi yang terbaik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan wudhu seperti yang saya kerjakan ini, Bismillahirrahmanirrahim, membersihkan ini, kemudian dengan tidak coro-coro, gak cepet-cepetan itu, Pak. Cepet-cepetan ini bahasa Indonesianya apa sih? Cepat-cepatan. Tidak ada itu kayaknya bahasa Indonesianya. Cepet-cepetan, ngerti ya? Minum cepet-cepetan itu. Wudhu jangan cepet-cepetan, Pak. Sholat itu dibagi 2, 50% wudhu, 50% sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat ini adalah kuncinya surga. Masjid ini Raudhatul Jannah, ini taman surga ini. Mudah-mudahan masuk surga semua insyaallah. As-sholatu miftahul jannah. Miftahul jannah ini kuncinya surga ini. Wal wudu'u miftahus sholat. Wudhu ini kuncinya sholat. Kalau Anda wudhunya nggak benar kan nggak dapat kunci, Pak. Sampaikan pada keluarga semua, anak-anak. Jangan cepet-cepetan kalau wudhu itu. Wudhu itu ibadah. Kalau Anda itu wudhu dengan baik, Anda mencuci kepala ini dengan baik, ini berguguran, ini dosa mata, dosa macam-macam. Tangan ini dicuci sampai di sini, dilebihi sedikit, yang sempurna gitu. Ini dari kuku kita ini berguguran dosa-dosa yang
disebabkan oleh tangan. Kaki juga begitu. Bayangkan kalau Anda setiap hari kita seperti itu, Pak. Dan Nabi mengatakan, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, thumma yusalli rak'atain, wa lam yuhaddits nafsaha." Lalu pada waktu sholat itu dia tidak berbicara untuk dirinya, tapi sholat 2 rakaat sunnah saja. Dia bisa sholat khusyuk, hanya mengarah kepada Allah. Jadi kalau kita ini sholat begini Pak, sholat menghadap kiblat, yang menghadap kiblat itu tubuh kita, yang hati menghadap Allah. Harus seperti itu. Kalau Anda bisa sholat 2 rakaat, lalu tidak ingat pasar, tidak ingat anak, tidak ingat rumah, tidak ingat kunci di mana, biasanya ingat itu Pak. Kalau Allah Akbar yang lupa-lupa ingat itu. Dan nilai sholat kita tergantung berapa persen Anda ingat Allah. Tadi waktu sholat subuh tadi ingat apa sampean? Kalau sholat subuh ingat Allah, Anda dapat 100 itu. Kalau ingat Allahnya 50, ya lumayan dapat 50. Ada yang ingat Allahnya cuma 10%, 90% ini rapat segala macam. Diskusi macam dalam sholat. Kalau Anda bisa, kata Rasulullah, Anda bisa sholat 2 rakaat saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa Anda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sunnah loh Pak. Apalagi nanti sholat subuh. Oleh karena itu kalau wudunya baik, kemudian diawali dengan sunnah, ini kan warming up ini Pak. Lalu sholat, makanya sholat itu nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lama. Ini untuk imam-imam terutama. Ya, saya pernah sholat di kantornya beliau, ada imamnya itu sholat zuhur, kita sudah baca ya, misalnya habis Fatihah terus kita baca Al-Ikhlas, masih belum rukuk dia. Ditambah lagi Al-Falaq, belum rukuk. Anda situ. Ini merusak makmumnya, sudah nggak khusyuk sudah. Ingat macam-macam. Tahu-tahu dia sujud. Nggak boleh begitu Pak Imam itu. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama imam itu. Imam standar, lah yang memberi contoh standar siapa? Rasulullah SAW. Ada imam terlalu cepat, banyak yang terlalu cepat itu. Sama dengan nggak sholat itu. Nah inilah perlunya kita belajar ini. Jadi 4 tadi itu, sholat diperbaiki. Jadi dalam surat Al-Baqarah 45, Allah Subhanahu wa taala wasta'inu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi misalnya ada masalah ya, Anda minta tolong kepada Allah, tapi yang sabar. Jangan langsung, ya Allah, persoalan saya ini banyak. Selesaikan persoalan saya, lalu nunggu, loh kok durung mari. Enggak bisa begitu, harus sabar. Was-shalah, sholat. Nabi itu kalau ada masalah, ya, mesti sholat 2 rakaat. Saya misalnya mau ceramah ya, kadang-kadang mau ceramah ini siap gini ya, rodok pinter, kadang-kadang bodoh Pak. Ika kok keplek gini, terus tak gini ngecek, sholat 2 rakaat Pak. Sholat 2 rakaat, wudhu yang baik, terus minta tolong pada Allah, ya Allah. Terus buka Pak. Anda misalnya ada persoalan, anak repot, bojo repot, gak kena dikandani, sumpek, langsung sholat 2 rakaat saja, terus minta tolong pada Allah. Oh belum berhasil, sholat tahajud. Itu sholat Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Itu urusan besar itu. Illa 'alal khashi'in. Kalau Anda sudah khusyuk, kecil, malah menikmati. Jadi orang-orang yang sudah menikmati sholat itu Pak, kalau belum adzan itu ditunggu. Rasulullah kalau duduk di masjid, ya, kemudian muadzinnya namanya Bilal, kalau sudah mendekati, lalu Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, buat kami senang. Lalu adzan, Allahu Akbar, senang. Nah sekarang Anda tanya aja, kalau Anda di rumah lagi sibuk, apalagi lagi acara terus ada adzan, gimana Anda sikapnya? Ini gak keliru, kok cepet nih. Kapanane zuhur wis asar gitu. Berarti Anda gak suka dengan adzan itu. Tapi orang-orang yang sudah menikmati sholat, begitu adzan sudah, sebentar lagi saya mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kenapa mereka begitu Pak? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena mereka itu yakin saya akan bertemu Allah dan saya harus kembali kepada Allah.
bertemu Allah. Masya Allah. Kembali kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itu Pak yang bisa menikmati sholat. Nah, sekarang bagaimana supaya saya bisa menikmati sholat? Pertama, berusaha sholatnya diperbaiki. Yang kedua, banyak berdoa. Itu Pak. Doa itu Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena sallallahu alaihi wasallam da'a itu kathirud doa. Jadi apa saja, ada persoalan ibu misalnya masak keliru-keliru, ya berdoa Pak. Coba itu dibudayakan berdoa itu. Berdoa yang banyak. Gimana sih ya Allah? Ya, selain berdoa, berzikir. Berdoa, berzikir. Jadi kita sholat, antara sholat dengan sholat ini Anda isi ini dengan doa dan zikir. Dengan doa, aktivitas kita itu diwarnai dengan doa dan zikir. Akan memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil kacamata ini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Tidak sulit Pak. Mau pakai peci, bismillahirrahmanirrahim. Tidak sulit itu. Dan Anda kalau sudah biasa begitu, aman. Aman sudah. Nanti semuanya itu bisa terlaksana Pak dengan baik. Maka sholat, doa, zikir, dan yang terakhir Al-Quran. Ini yang membuat ini semuanya menjadi baik nanti. Kenapa banyak orang sulit sholat khusyuk? Soalnya yang dibaca tidak ngerti dia. Tapi kalau Anda belajar bagaimana sih sholat, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar mereka yang mengucapkan alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Allah mengatakan begitu, mendidik kita. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah, itu artinya. Lalu anda mulai sholat, Allahu akbar, Allah maha besar, min kulli kabir. Allah itu maha besar dan lebih besar dari semua yang disebut besar. Enggak ada yang besar di hadapan Allah. Enggak ada yang besar di hadapan Allah. Semua bakal mati. Lihat saja pemimpin-pemimpin yang disebut hebat-hebat di dunia itu, kemana sekarang mereka itu? Mati semuanya Pak. Mati semuanya. Dan ketika mati nggak bisa apa-apa kecuali orang yang sholat baru bisa menikmati kematian. Nah, orang-orang yang bisa khusyuk itu dalam Al-Quran dikatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu selalu saya nanti akan bertemu Allah dan saya kembali kepada Allah. Makanya sholatnya baik Pak. Di benaknya itu saya harus kembali kepada Allah. Dan orang-orang seperti itu kalau akan menghadapi kematian, bahkan saya membaca satu artikel di YouTube ini, kemudian saya tulis dalam tulisan gitu ya. Di antaranya orang yang akan meninggal dunia yang sudah seperti ini sholatnya itu lebih bahagia dari orang yang akan menikah, akan bertemu Allah. Itu orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, itu orang-orang yang mau meninggal itu Pak, itu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulang kepada Allah, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi Allah, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam rumpun hambaku, wadkhuli jannati, masuk surgaku. Jadi orang-orang yang mengerti itu Pak, kalau akan meninggal dunia dia sudah kelihatan surga. Wis gak ketok mana ini jalan apa ini, pipilki, goodbye pipilki, lali Pak, sudah Pak. Itu kalau kita mengerti itu Pak, Masya Allah. Lah itulah namanya kelezatan sejati itu Pak. Kalau kelezatan di dunia ini apa Pak? Ya Allah, makan yang enak itu cuma di sini aja Pak bedanya. Rawon sing satu sek yang 15.000 sama yang harganya 250 itu bedanya di sini Pak. Sebentar. Begitu masuk diolah keluar podo kabeh. Berapa harganya podo kabeh, podo gak enak itu Pak. Itulah keadaan hidup itu Pak. Makanya orang sombong paling dibenci oleh Allah karena mereka tidak mengerti hidup ini. Jadi kesimpulan ceramah hari ini, mari kita bangun koneksitas yang lebih baik dengan Allah. Kita akrabi Allah dengan ibadah,
Sekali lagi saya ulangi, sholat, doa, zikir, dan apa? Al-Quran. 4 ini Pak, setiap hari itu Pak. Anda jangan membiarkan waktu lewat tanpa membaca Al-Quran. Kalau Anda misalnya tidak sempat melihat Al-Quran, yang Anda hafal saja. Ketika Anda duduk, ketika Anda menunggu orang, baca Al-Quran, baca zikir, supaya diisi dengan pahala-pahala, tidak dibuang sia-sia waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Tadi terkait dengan kondisi satu itu kan terkait dengan masalah makan. Bagaimana sikap kita ada terkait dengan masalah kita saat kita beli ayam di daging itu kita kan nggak tahu dia yang beli siapa dan siapa. Kira-kira sikap kita harus bagaimana? Itu kan sulit sekali. Nabi bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Kalau Anda meragukan sesuatu, Anda tinggalkan, cari yang tidak meragukan. Kalau misalnya Anda beli di pasar, siapa yang jualan ini? Oh, yang jualan orang Islam dan dia potong sendiri, bismillahirrahmanirrahim, beli. Ya. Terutama yang rawan itu ya bangsanya ayam, bebek, apa ini Pak? Anda percaya nggak di Samarinda itu dulu saya pernah diundang ada ceramah di Samarinda itu dulu gubernurnya itu kebetulan sekolah bersama-sama saya satu kampus gitu loh. Karena sudah meninggal itu gubernurnya. Saya diundang, lalu setelah beliau itu sambutan, ketua majelis ulama itu sambutan, lalu menceritakan di Samarinda kami sudah mengadakan survei tentang kehalalan ayam Pak. Ternyata di Samarinda itu satu hari ayam yang dipotong itu berapa? Ada kira-kira berapa? Samarinda itu kecil Pak, kota kecil Pak. 40.000 satu hari ayam. Berapa di Surabaya ini? Bisa Anda menjamin? Apalagi yang ayam-ayam yang franchise Amerika segala macam itu. Ya kalau potong ayam 2-3 gini, lah kalau ayamnya 100. Lalu Anda yakin bahwa itu kan saya memilih aman, memilih busur atasnya ayam aja Pak. Tidak makan ayam tidak apa-apa kok, banyak yang lainnya lebih enak. Kenapa harus berani menggadekan itu untuk menikmati itu? Apalagi langganan. Yang ragu-ragu tinggalkan aja sudah. Kalau Anda ingin ya, misalnya saya kenal orang ini Pak Haji, orang Madura jualan sapi, oh pasti nanti bismillah. Kalau sudah begitu tidak usah tanya lagi. Pak iki kata bismillah Pak, nggak usah tanya gitu. Sudah ini sudah, saya yakin. Tapi kalau yang punya ini bukan orang Islam, Anda yakin? Masa mau manggil jamaah Masjid Rodotul Jannahnya beleng itu? Apalagi jual roti segala macam itu. Loh Anda kok berani-berani milih sekedar makan aja? Kecuali kalau tidak ada makanan lagi, mati gini nggak makan, babi nggak apa-apa Pak, dimakan. Apa-apa. Tapi jangan siap babi, kok gak ada makanan. Nggak boleh begitu. Itu terpaksa aja. Terpaksa itu tidak tiap hari Pak. Terpaksa aja. Doruri namanya, darurat gitu Pak. Jadi makanya mari kita selamatkan generasi kita ini, kasih makan yang halal Pak. Kasih makan yang halal. Dan tidak sulit. Kalau kita sudah yakin begitu, nanti dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak pertanyaan ini. Mudah-mudahan tidak sulit insya Allah. Kok pertenggangan semua gini Pak? Alhamdulillah. Ada yang tanya lagi? Ada lagi. Ini masalah sholat. Kalau kita sholat berjamaah, tentunya harusnya mengikuti gerakan imam. Gerakan imam. Kalau kita sholat berjamaah, gerakan imam. Oh iya. Wajibnya tentunya mengikuti gerakan imam. Tetapi mohon maaf, ada juga jamaah itu tidak mengikuti jamaah, tidak mengikuti gerakan imam. Contoh kasus sebelah itu. Tidak ikut imam? Tidak mengikuti. Contoh kasus imamnya itu sudah
salah misalnya. Ada jamaah ini masih menambah doa-doa sehingga dia salamnya itu lama. Ini dalam sholat ya? Jamaah. Dalam sholat. Sholat jamaah ya. Tidak mengikuti gerakan imam. Contohnya pada waktu imam itu sudah salam, ya dia tidak mengikuti langsung berdosa, menambah doa-doa dan sebagainya. Maaf, apakah gimana? Saya tidak bicara masalah saya itu sama Allah itu. Begitu pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Maaf. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Begitu dalam ajaran Islam, imam itu dihadirkan untuk diikuti selama imamnya masih benar. Oleh karena itu dalam sholat itu ada istilah Anda boleh tidak mengikuti imam kalau imamnya nggak beres. Dan saya melakukan itu beberapa kali. Kapan itu saya pulang dari Kaltim mau sholat di di bandara. Lalu sebelum bandara itu ada masjid. Saya bilang berhenti sini, sholat duhur ini Pak, mau sholat duhur. Saya lihat ya kira-kira sebesar ini masjidnya. Lalu siapa imamnya ini? Ada orang datang itu pakai jubah, pakai serban, wah masya Allah. Itu saya berdiri begini, niat nanti ini mau sholat duhur, kemudian nanti saya jamak asar, terus saya Allahu Akbar, baru saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sholat duhur Pak, dia sudah rukuk, kemudian saya masih iyyaka na'budu wa iyyaka, dia sudah sujud. Oh enggak bisa saya. Lah itu kemudian saya namanya niat mufarokoh, enggak usah diomongkan, gak melok imam, gak patein batal gitu Pak. Ini dalam hati saja, saya gak ikut imam, jadi saya sholat sendiri. Saya sholat sendiri. Itu beberapa kali, terlalu cepat. Juga terlalu lama, kadang-kadang terlalu lama. Tidak boleh imam begitu itu, terlalu lama. Nah kemudian kalau misalnya imamnya sudah salam, dia masih nambah, nggak apa-apa nambah. Mungkin imamnya nggak, sebab saat sesudah salam itu saat yang baik untuk berdoa. Gitu loh Pak. Jadi misalnya imamnya sudah salam, kita nambah, nggak apa-apa. Berdoa. Tapi berdoanya itu dengan jangan bahasa Indonesia, berdoa dengan doa-doa yang ma'thurah gitu ya. Termasuk juga sujud. Makanya kalau imam itu misalnya sujud terakhir ditambahi sedikit. Tidak usah terlalu lama, ditambahi sedikit supaya memberi kesempatan orang itu berdoa. Enggak apa-apa begitu Pak. Tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Ya mungkin berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Imamnya sudah salam, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tidak boleh mendahului imam. Imamnya belum rukuk, mendahului, nggak boleh begitu. Ya. Dan sekali lagi, memang di masjid Al-Hikmah itu saya buatkan peraturan, gitu, peraturan. Imam tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama. Kapan itu pernah ada imam malam Jumat baca surat sajdah lama sekali, sudah nggak bisa khusyuk Pak. Gak bisa khusyuk. Imam itu harus memperhatikan makmumnya, sehingga boleh saja Anda baca ayat apa saja boleh, tapi saya katakan ini makmum di sini kan pada umumnya tidak terlalu fasih baca Quran dan tidak mengerti baca Al-Quran. Lalu saya katakan cobalah kalau maghrib cukup baca juz amma saja. Kalau maghrib, jangan maghrib baca surat Al-Anfal sampai 380. Imamnya nggak betah nanti, karena ada orang yang sudah linu semua, ada orang yang mau ada urusan, ada anak-anak nggak suka. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna minkum munafirin, kata Rasulullah. Di antara kalian itu ada yang membuat orang lari dari masjid. Siapa itu? Imam yang terlalu lama itu Pak. Allahu Akbar baca Yasin. Yo ngantuk imamnya, nggak boleh. Kalau Anda mau panjang, sholat tahajud sampai pagi nggak apa-apa sampai. Satu ayat, satu rakaat baca. Rasulullah pernah satu rakaat baca surat Al-Baqarah. Sudah itu ditambahin lagi surat Ali Imran.
Tidak apa-apa sendirian, tidak apa-apa dinikmati. Tapi kalau imam harus memperhatikan makmumnya. Begitu Pak. Sudah jelas? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin ya Allah. Saya mohon maaf. Insyaallah jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.